Nah, terus dengan waktu yang tinggal segitu gitu ya, yang kamu punya, gimana cara kamu nyiapin UTBK-nya gitu. Nah, ini nih banyak orang yang nanya ke aku. Nah, terus dengan waktu yang tinggal segitu gitu ya, yang kamu punya, gimana cara kamu nyiapin UTBK-nya gitu. Nah, ini nih banyak orang yang nanya ke aku. Karena tadi banyak ya ngobrolnya, kita poin-poinin. Jadi ya kesimpulannya menurut aku ya, yang pertama, kita tuh sudah mempersiapkan hal terburuk, yaitu yang nggak keterima SBM ya, tadi yang udah dibahas. Yang kedua, kita harus mengenal diri sendiri, gaya belajar kita tuh harus gimana. Kan ada yang lewat audio, ada yang lewat visual kayak gitu ya, kita harus tahu. Terus yang ketiga, aku merekomendasikan ke kalian untuk belajar kelompok, baik itu diskusi atau memang kalian tuh belajar harus sendiri. Kelompok tapi belajarnya sendiri. Seenggaknya kalian tuh harus ada lingkup bergaul, kayak berkelompok gitu, untuk mengetahui soal-soal yang di luar sana. Yang keempat, karena kalian nggak punya waktu yang banyak, kalian latihan soal, apalagi sekarang hanya TPS aja, nanti kita bahas ya. Yang kelima, jangan mudah panik sama kemampuan orang lain. Kayak gitu, jangan iri kayak gitu, ya udah kayak kita lagi aja. Kayak gitu. Oke, next adalah kan dulu tuh sempet soalnya tuh kayak tahun lalu kan, kayak cuman ditotalin gitu. Jadi berapa soal sih? Misalkan 90 soal ya udah gitu kan. Tapi UTBK tahun kita berubah. Jadi per pelajaran matematika 20 soal. Lupa lagi. Matematika 20 kalau nggak salah ya, 20 soal, fisika 20 soal, kimia bla 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 20 soal semua. Nah, dengan sistem baru seperti itu sempat chaos nggak pas UTBK-nya? Pas ujiannya. Karena kan udah biasa tryout. Oh, tryoutnya emang udah pakai komputer? Enggak, maksudnya ya udah biasa per sesi gitu. Iya, ngerti. Per sesi dia aku juga waktunya gitu. Jadi ya lagi-lagi tryout, latihan kayak gitu. Oh ya, latihan soal pun kalian kalau misalkan sendiri menurut aku nggak cukup ya. Karena kita tuh nggak tahu sistemnya tuh gimana. Biasanya bimbel kayak gitu tuh lebih tahu sistemnya itu bakal kayak gimana. Jadi menurut aku untuk ngikutin tryout yang di luar sana, kalian bisa ikutan di sini ya. Jadi guys, FKG juga lagi ngadain tryout UTBK di sini. Kalian bisa ikutan di situ. Ini sumpah ya, aku ngomongnya bukan gara-gara aku ini nge-propose ini nih. Cuman emang harus gitu. Ya, harus. Karena kita nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut aku ya, menurut pendapat aku pribadi sebenarnya orang-orang bimbel tuh perpanjangan tangan dari kita yang nggak tahu apa-apa, ngerti nggak sih? Mereka tuh bakal cepet dapat informasi dan mereka punya pengalaman juga dan mereka pun punya relasinya sendiri gitu. Bener. Jadi kayak kita aja gitu. Jadi sebenarnya kepala bimbel ini sama bimbel itu tuh pasti kan punya relasi juga kan, makanya dia informasinya bakal lebih cepet. Terus emang banyak teman-teman aku yang dia nggak bimbel, bener-bener nggak les, tapi tetap ikut tryout bimbel karena sistemnya gitu. Oke, apa lagi? Terus berarti nggak jauh beda ya di komputer sama di kertas? Enggak jauh beda, karena ya gimana ininya kayak ada waktu kayak gitu kan dia udah diatur sama di awal kayak gitu. Oh ya, kan tryout tuh sekarang juga banyaknya yang online gitu ya. Jadi kan kalian bisa ngelatih gitu. Oh iya, karena lagi COVID kan. Jadi banyak juga tryout online. Sebenarnya kayaknya online lebih enak deh. Soalnya dia udah sistemnya berarti komputer kan. Terus kan per soal tuh bobotnya tuh beda-beda. Oh iya, ada bobot soal. Jadi udah bisa otomatis itu. Nah, tapi nih guys, karena lagi online jangan sampai kalian tryout tapi nyontek. Karena kan tryout nggak ada fungsinya gitu. Karena kan tryout tuh untuk mengetahui kemampuan kalian tuh udah sampai mana gitu. Percuma kalau kalian nyontek kayak gitu. Kayak bener-bener UTBK tuh nggak bisa nyontek ya, walaupun mungkin ada bocoran soal. Iya, kalau bocoran soal kan ya udah di luar dari pas kita ujian gitu, ujian kita saat itu. Tapi kan kalau pas lagi ujian gini, gimana sih duduknya gimana? Duduknya tuh jadi gini, aku kan di ITB dua-duanya tuh masih keke nih banget. Sama FTSL. Enak banget. Aku dulu daftar UTBK, milih ITB, dapetnya dari SMA 3. Aku di ITB. Terus aku bete cuman gara-gara itu doang. Oh ya, pas kalian milih ntar deh, pokoknya kan UTBK tuh gini,
kalian kan daftar nih. Start tuh kalian tuh milih tanggal dan Oh, iya, tempatnya di mana, pusat UTBK. UTBK-nya tuh di mana. Nah, kalian usahain untuk daftar di tanggal-tanggal akhir. Kenapa? Karena ya tadi bocoran soal. Tapi gini loh, kalau menurut aku kan ada 2 sesi. Kalau yang kita ya dulu. Kalau aku tuh strateginya paling awal sama paling akhir. Sama. Kenapa paling awal? Karena kita mempersiapkan udah tahu. mental. Jadi enggak, kalau aku lebih kayak kita kan tes duluan tuh. Kita kan udah tahu soalnya. Jadi waktu kita untuk mempersiapkannya tuh lebih banyak dari yang lain gitu. Iya kayak gitu, terus juga mempersiapkan mental gitu. Aku emang sengaja awal juga kayak gitu, awal dan mempersiapkan akhir mental. Dan emang ya Kayak- aku merekomendasinya kan sekali kalian cuma sekali, dan ya itu usahain di tanggal-tanggal akhir. Misalkan di tanggal 15, 16 sama 21. Nah, kalian tuh lebih baik di tanggal 15 atau 16-nya, jangan terlalu akhir juga kayak gitu. Kayak di pertengahan, tapi pertengahan akhir gitu, ngerti kan? Ya. Nah, udah gitu kalian kan milih. Nah, pusat UTBK kamu di ITB, aku juga di ITB. Sedangkan aku emang di ITB-nya langsung, Dapetnya. tapi dia di SMA 3. 3. Jadi pusat SMA 3 tuh kayak cabang dari pusatnya ITB, kayak gitu. Nah, udah itu aku biasanya survei dulu sebelum Tempat. hari H ujian. Nah, udah survei, ya udah pas hari H-nya aku datang ke tempat ujiannya. Terus biasanya suka bawa kertas, kartu ujiannya, terus sama kartu tanda pengenal gitu, baik kayak kartu Pelajar. siswa pelajar sama atau enggak KTP, biar kayak ini loh mukanya sama atau enggak, kayak gitu. Seketat itu guys, sumpah seketat itu untuk ujian. Terus duduknya gimana? Duduknya gimana ini sih, gimana Gimana penyelenggara ya? gimana tempat, Kamu dapetnya gimana? hadep-hadep gitu, hadep-hadep. Tapi sebelahan ya, ada sekat. Ada sekat. Nah, jadi nggak bisa nyontek, tapi Bener-bener karena nggak walaupun nyontek juga soalnya beda. CCTV nih ya, CCTV itu bener-bener di pojok, terus pengawas tuh ada 2 apa 3 orang gitu. Satu ruangan. Tuh kan. Jadi kalau menurut aku dari sekarang belajar nggak nyontek atau nggak kerja sama. Percuma lah kalau kalian try Di out. sana juga iya, terus juga Nyontek. di pas kalian ujiannya juga nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener cuma ngandalin Kemampuan diri sendiri. Terus soal-soal UTBK aku yang kedua tuh banyak banget TPS-nya nih ya, banyak banget soal-soal yang mirip di UTBK aku pertama. Tapi bener-bener mirip banget gitu loh, kayak teksnya. Itu orang lain juga gitu? Enggak, Kamu doang? aku doang. Jadi sebenarnya banyak paketnya kali ya. Nah, Banyak kebetulan banget. kamu mungkin dapat paket Yang sama pas UTBK aku yang pertama. Berarti sebenarnya bocoran itu semua bocorannya ngebantu dong? Ngebantu, ngebantu tuh bahkan di fisika. Bener-bener itu mirip banget. Aku nggak tahu, aku bener-bener sehoki itu guys. Dan hoki itu nggak bisa datang tiba-tiba gitu. Iya. Harus ada usaha kayak dulu, kayak Iya, gitu. bener. Ya udahlah. Jadi kalian tahu sendiri. maksudnya, kalian tahu nih ternyata nanti akan ada bocoran, ya jangan sampai kalian nggak belajar gitu. Kalau itu karena ya itu paketnya kan Beda-beda. SNMPTN itu ya paketnya juga banyak, mereka nggak sebodoh gitu loh. Mereka juga punya yang bocor juga pasti Nggak semua. nggak semua paket gitu, pasti cuma beberapa paket. Dan SNMPTN tuh punya banyak paket. Mungkin aja karena tahun kita udah bocor, tahun depan nggak, Tahun beda ini. tahun ini beda soal gitu kan. Iya. Bisa kan. Jadi ya mempersiapkan sebaik mungkin, jangan Dan mengandalkan maksudnya apapun selain diri sendiri nggak sih, benar-benar harus siap dari diri sendirinya. Betul. Nah, nah sekarang nih ada isu, bukan isu lagi malah, sudah ada keputusannya bahwa UTBK tahun ini akan TPS doang. Nih ya, bacain. Nah iya, ada suratnya, ntar taruh juga. Jadi nih update UTBK 2020. 1. Yang diujikan di UTBK hanya TPS atau Yaitu tes potensial skolatik. Ya. Jadi yang bukan fisika, biologi, kayak Tapi masih ada matdas gak sih TPS? bukan matdas, tapi kayak kuantitatif. Iya, kayak ngitung-ngitungan Yang itu. doang. Kayak misalkan kayak 3, 8 itu gitu kayak gitulah. Itu mah numerik kan? Nggak tahu ya guys. Ada Nggak tahu lah. lupa. Terus setiap anak maksimal ikut 1 kali tes. Jadi sekali tes asalnya doang. tuh ya gini sih, asalnya tuh yang aku juga sempat ngikutin juga
si LTMPT ini awalnya tuh memang memperbolehkan siswanya cuma 1 kali tes, tapi ada IPC, yaitu IPS sama IPA yang bisa ikutan dua-duanya. Jadi terus, bisa, oh iya ya, aku terus baca. berubah lagi, bisa 2 kali. Terus akhirnya ini ganti lagi jadi 1 kali. Jadi sekali ya, dan hanya TPS. Terus 1 hari ada 4 sesi tes, jadi kita bisa 1 hari ada 4 sesi tes, jadi per sesi yang jamnya gitu. Terus pendaftaran UTBK dan SBMPTN bareng. Nah ini nih yang menjadi masalah saat ini. Bacain dulu. Jadwal UTBK terbaru pendaftaran 2-20 Juni, ujian 5-12 Juli. Tapi kan udah pada bikin account ya, jadi tinggal daftarnya doang. Tinggal perang. Nah, apa tanggapan kamu sebagai bentar. Skor UTBK-nya dulu berapa? Ini yang orang-orang nanti. Apa dah? Jadi kan tadi udah dikasih tahu ya skor UTBK pertama segini. 589. Yang keduanya? Yang kedua jeng. 758. Wow. Alhamdulillah. Tapi kenapa sih Sya 758 sedangkan yang anak FKG yang kita ketahui berapa? Ya, jadi dia kan 700 berapa? 58. Sedangkan di webnya itu UTBK tertinggi di FKG cuma 743. Padahal dia yang tertinggi, guys. Bahkan sebenarnya bukan gini, aku mau ngasih tahu ya. 743 itu belum tentu nilai aku. Kenapa? Karena ada pembobot gitu. Okay. Jadi ntar mungkin muncul kali ini nilai aku. Oh iya. Detail nilai aku segini. Jadi antara biologi, di TPS tuh paling kecil tuh biologi 700-an. Nah tapi kenapa aku maksudnya bisa pede gitu? Karena kimia aku paling gede juga kayak gitu. Jadi ada pembobotan dan belum tentu nilai 743 itu nilai aku. Cuma memang kalau misalkan yang sempat ditanya-tanya ke anak FKG juga yang SBMPTN, memang boleh sombong gak sih? Berapa? Memang nggak ada yang 750-an gitu. Jadi mungkin aja 743 itu bukan nilai rata-rata nggak sih? Bukan nilai rata-rata, bisa jadi ya. Maksudnya bukan nilai bukan dibagi 7. Bukan dibagi 8, tapi emang bisa aja bobotannya. Gitu. Bisa juga yang nilainya 710 misalkan. Jadi yang pertama kayak gitu. Tapi memang nilai aku 758. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa tanggapan kamu tentang sistem UTBK yang sekarang? Poin pertama ya tentang hanya TPS aja. Sebenarnya gini loh, banyak yang ngomongnya itu gini, isu-isunya berarti anak IPS bisa kedokteran kayak gitu ya. Twitter tuh rame banget itu, anak IPS bisa kedokteran. Nah nggak bisa guys, karena setiap univ jurusan masing-masing itu punya kebijakannya masing-masing gitu loh. Bisa, cuman nggak segampang itu gitu, maksudnya? Nggak bisa, memang udah ada peraturan. Tapi dulu ada. Tapi nggak ada. Ada. Ya, tapi nggak ada. Ya maksudnya sekarang ya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dengan TPS doang, berarti gue IPS bisa ke kedokteran. Tapi di saat ada TPS dan TPA, anak IPS ikutan saintek kan nggak bisa sih ya? Iya, pas dulu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi emang mempunyai kebijakannya masing-masing. Jadi kalian jangan menyepelekan ini gitu. Tetap aja sama tujuan kalian masing-masing. Terus gitu loh. kalau menurut aku sih, kalau buat ranah kita sendiri ya kayak FKG itu kayak bener-bener nggak mungkin cuman TPS doang, karena gila nggak sih bro? Kalian tuh manusia gitu, ngerti nggak sih? Ntar tuh pasien kalian tuh manusia bukan mesin. Ya. Dan aku pun jujur sendiri kewalahan juga nggak sih, maksudnya kita dengan yang IPA, kita yang IPA udah ikut ujian gitu. Walaupun banyak orang yang bilang kayak SNMPTN tuh lebih unggul gitu kan, tapi aku sendiri tuh ya sama aja gitu, merasa kewalahan gak sih? Tapi bener kayak SNM tuh pintar-pintar. Enggak juga. Enggak kan? Pokoknya ya jangan menyepelekan cuman TPS doang. Jadi gini, orang-orang kalian mikir nih, aku mikir andai TPS doang pasti gampang. Padahal daya saingnya malah lebih ini nggak sih? Itu tuh yang mikir tuh bukan kamu doang, tapi jutaan orang. Iya, jutaan orang mikir kalau itu gampang.
semua peserta tuh mikir kayak gitu. Kalian bisa bayangin berarti artinya daya saingnya tuh makin tinggi. Iya. Karena kalian tuh menganggap remeh TPS. Malah daya saingnya malah maksudnya potensi orang tuh malah jadi rada kepukul rata gitu nggak sih? Benar. Makanya daya saingnya jadi meningkat drastis. Kalau kataku malah drastis loh. Kira-kira apa coba yang Oke, TPS itu mungkin kita bisa tahu kemampuan berpikir seseorang gitu. Ketika kemampuan berpikirnya bagus, ya mungkin aja kemampuan akademik, maksudnya kemampuan fisika, matematikanya bisa ngikutin gitu kan. Tapi kan nggak segampang itu buat nyeleksinya. Dan ngerti nggak sih? kalian tadi bisa lihat kan nilai aku TPS lebih kecil dari TPA. Nih mungkin ada anak yang dia emang TPS-nya bagus, kemampuan berpikirnya bagus, kognitifnya bagus, numeralnya bagus, bla bla. Terus dia ternyata dipaksa nih sama orang tuanya misalkan ke FK karena sistem seperti itu, misalkan dia masuk ke kedokteran. Tapi emang anak itu kemampuannya bukan di biologi gitu, bukan di kedokteran gitu. Mungkin dia bisa aja di teknik atau arsitektur. Terus anak ini mau survive-nya gimana gitu. Makanya itu pentingnya untuk tahu diri sendiri ya udah gitu ya. Pokoknya jangan menyepelekan TPS, kalian tetap lebih rajin aja. Kalian jangan kecewa, kalian udah belajar fisika jangan kecewa. Ya udah, kalian harus menerima ini gitu. Kalian harus menerima keputusan ini ya. Kalian nggak bisa ngubah apa-apa, udah. Jangan pernah kecewa sama apa yang sudah kalian pelajari karena sekecil apapun ilmu yang kalian pelajari pasti kepake. Kita fisika belajar lagi di FKG, fisika belajar. Semuanya belajar lagi fisika. Aku tuh dulu pernah ngeremehin ini SBD, gambar kan. Aku tuh bener-bener orangnya nggak suka gambar banget. Terus aku tuh nggak pernah ngerjain tugas, bener-bener nggak pernah ngerjain tugas sama sekali. Sampai gurunya tuh kayak, Marsyanda, mana tugas? Aku kayak cuman, Bu, gitu doang, bener-bener. Terus di kelas tuh misalkan gurunya datang, aku tuh pindah barisan. Terus pas gurunya ke barisan itu aku pindah lagi. Jadi kayak kucing-kucingan gitu. Jadi tadi pokoknya aku sempat meremehkan FBD. Ternyata di FKG tuh banyak banget keterampilan tangan. Nah, salah satu contohnya itu. Jadi walaupun pelajaran yang menurut kalian apaan sih, padahal itu bakal kepake gitu. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, setiap anak maksimal ikut 1 kali tes. Artinya kalian harus memaksimalkan kayak gitu. Sedangkan kan kalau aku ada ya 2 kali. Kalau gagal sekali ya udah masih ada sekarang nggak bisa ya. Nah, 1 hari ada 4 sesi. Jadi 4 sesi itu per jamnya gitu loh ya. Misalkan kamu milih tanggal 13 ada kan diatur sama pihak merekanya, kamu ke bagian pagi, siang, sore atau yang gimana gitu. Nah, pendaftaran UTBK dan SBMPTN bareng. Nah, jadi kan dulu tuh nilai UTBK buat daftar SBMPTN kan. Kalau misalkan daftarnya bareng, otomatis kalian udah harus milih fakultas sebelum keluar nilai. Ini artinya balik lagi ke sistem 2018 ya? Iya, kayak dulu lagi gitu. Cuman mungkin beda di sistem tesnya doang. Iya. Maksudnya sistem soal gitu. Tadi daftar bareng ya, harus manfaatin pokoknya sebaik-baik mungkin. Karena kan kalau misalkan aku pas sesi yang 2018 ya pokoknya. Yang 2018 kan berarti sistemnya kayak 2018. Jadi ya itu. Jadi kalian tuh sekarang harus menentukan dulu mau kemana. Jangan tergiur misalkan kalian nih UTBK-nya tuh gede gitu kan. Tryout-nya. Enggak, nilai UTBK-nya tuh gede misalkan, tryout-nya tuh gede. Terus kalian tuh pede gitu kayak ya udah milih FK. Boleh sih pede, cuman ya harus tahu diri gitu loh. Atau misalkan kayak aku nih, pas-pasan, otak aku pas-pasan, tapi lagi hoki nilai TO-nya tuh gede, dan itu tuh cuma sekali. Misalkan nilai gede kamu tuh cuma 2 kali dari 10 kali ujian. Udahlah aku FK aja gara-gara pernah gede gitu ya. Padahal ya kalau mau hitung rata-ratanya nggak sih. Padahal kalian tuh udah tahu kemampuan kalian sendiri. Terus atau enggak kalau misalkan kamu nggak apa, pilihan satu misalkan mau ke kedokteran. Nah, pilihan 2-nya ini yang rada dipertimbangkan. Benar. Kamu pilihan 2-nya apa? Tekpang. Tekpang Unpad. Iya. Tapi aku tuh pede UTBK. Dua pilihan apa 3 pilihan? 2. 2 pilihan. Oke. Apa lagi? Kan di sana tulisannya. Ini gimana? Nggak apa. Oh ya, terus yang ini terakhir tuh itu daftar sama tanggal daftarnya itu kalian pokoknya jangan sampai kelewatan dan jangan dinanti-nanti buat daftarnya. Karena kalian nih bersaing. Oh ya, kalian tuh bersaing tuh bukan sama satu angkatan. Ya, satu Indonesia. Enggak.
Tapi sama 3 angkatan seluruh Indonesia. Iya, 3 angkatan seluruh Indonesia ya. Jadi udah webnya kan pasti penuh. Terus juga bisa jadi tempat ujiannya tuh penuh. Jadi teman aku pun ada yang dia sampai dapat di luar kota, gara-gara penuh. Biaya lagi. Ya. Kalau misalkan kalian mau sambil jalan-jalan ya terserah gitu ya. Tapi coronavirus. Oh iya benar. Jadi tapi kan bukannya katanya sih sebenarnya masih ini katanya online di rumah gitu loh. Aku juga masih nggak ngerti gimana. Kita tunggu nggak sih perkembangannya. Kalian pokoknya harus update. Ya. Nggak boleh males gitu buat cari berita aku gitu. Kalian tuh gini yang cepet infonya tentang hal-hal begini tuh yang pertama Twitter tuh cepet banget. Twitter cepet banget. Nggak cuma tentang ini, tentang semua hal. Semuanya hal tuh di algoritmanya emang ini sih. Kalian tanya-tanya aja di Twitter pasti ada 1 atau 2 orang yang ngejawab kok. Yang kedua tuh Line Square. Line Square ya. Dan itu Line Square tuh lebih ini sih kayak bocoran soal, aku juga dapat lewat Line Square. Kayak gitu. Oke. Terus nah sekarang kemarin kan baru pengumuman SNMPTN. Nah, apa sih yang kamu mau sampaikan ke orang-orang yang SNMPTN yang mungkin merah juga? Terus mereka emang harus UTBK saat ini dan motivasi kamu juga buat semua orang yang akan melaksanakan UTBK tahun ini. Jadi kalian tuh jangan di otak kalian tuh jangan jalur kalian bisa ke univ tuh SNMPTN doang. Ini aku bener-bener ngomong ke diri sendiri gitu loh ya. Ini yang udah keterima, yang udah menerima hasil. Karena kalau SNMPTN ya udah kayak sebagai bonus, sebagai bonus kalian belajar selama 3 tahun aja. Jangan anggap itu tuh jalur satu-satunya kalian ke universitas. Jangan males, pokoknya jangan belajar kalian tuh jadi nurun gitu, jangan banget. Pokoknya ini aja sebagai bukti nih. Kalian tadi udah dengar sendiri cerita aku tuh kayak gimana, tapi ini aku diundang sama dia sebagai katanya nilai UTBK terbesar se-FKG. Yang awalnya dulu dapat nilai merah juga ya. Yang awalnya dulu kecewa juga. Juga. Tapi jadi, aku ini di sini, guys. Kalau dari aku nih ya, aku pernah dengar nih dari salah satu YouTuber favorit aku juga. Jadi gagal itu nggak bisa dibilang gagal kalau setelah itu kalian bangkit. Gagal itu baru dibilang gagal ketika kalian berhenti gitu. Jadi ketika kalian SNMPTN kalian dapat merah dan kalian berhenti, baru itu kalian gagal. Tapi ketika kalian lihat SNMPTN yang merah dan kalian bangkit buat belajar UTBK, itu bukan suatu kegagalan gitu. Terus kayak kalian gak apa-apa gagal 99 kali, tapi kalian harus bangkit 100 kali. Kayak gitu. Jadi intinya, kecewa boleh, tapi jangan lupa lagi banyak tes-tes di sana yang menanti kalian gitu. Banyak perguruan tinggi di sana yang lagi menanti kalian gitu, ya nggak? Oh ya, dan walaupun kalian gagal mungkin Aljamin Dalik tahun ini, masih ada tahun-tahun depannya nggak sih? Kalau misalkan memang kalian masih mau memperjuangkan mimpi kalian. Ya. Intinya jangan pernah berhenti. Dan kalian tuh bukan belajar doang, tapi ibadah. Iya benar-benar. Itu doa ngaruh sih, ngaruh banget. Tapi kalau usahanya juga seimbang, jangan sampai doa aja terus, usahanya nggak ada. So, kayak apa lagi nih? Nyangka nggak masuk FKG? Nyangka. Nyangkanya karena nilai aku udah biasa besar kepala. Tapi pas udah masuk kewalahan juga. Ya orang sepintar-pintar apapun orang gitu ya, masuk ke jurusan permedisan pasti ngerasa ada ngomong aja kenapa sih aing di sini. Itu tuh pasti banget guys. Mau sepintar orang apapun itu pasti ada kalanya kita jenuh akan sesuatu gitu nggak sih? Tapi ya pokoknya nikmatin aja. Dan nih buat adik-adik juga ya, kalian harus tahu kalau di kuliah tuh nggak segampang itu. Jadi jangan berpikir UTBK tuh emang berat. Aku tahu emang berat gitu. Cuman di luar sana pasti lebih berat nggak sih? Kalian harus siap mental. Tapi dengan di kuliah tuh belum ada apa-apanya dengan kalian kerja. Jadi emang bertahap gitu, emang kehidupan kita tuh bertahap gitu. Jadi pokoknya tetap semangat gitu.
Oke, apalagi? Udah ya? Ntar kabar-kabar aja ya di sini kalian mau masuk mana. Iya, komen ya kalian mau masuk ke fakultas mana di di SBMPTN. Terus ini apa cita-cita nilai skor UTBK Iya. berapa? Target skor nilai UTBK. Jadi target skor UTBK, koma mau masuk mana? Mantap. Jurusan apa? Dan amin. Ya, amin ya Allah. Amin. Kita doain. Cepat ya komen biar sama-sama bisa saling mendoakan di UTBK tahun ini. Jadi segitu aja video kali ini. Makasih banget buat Syahda karena sudah mau datang. Kita salaman dulu. Gak mau. Salaman gini. Gak mau loh. Karena kita lagi social distancing. Jadi kita salaman gini. Dan buat kalian yang masih mau nanya bisa komen di bawah atau bisa DM ke Instagram aku atau Syahda, boleh nggak? DM? Boleh banget. DM ke Instagram Syahda, tapi jangan lupa di follow. Enggak sih, aku nggak apa-apa nggak di follow. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen kan udah. Share. Share. Kasih tahu ke teman-teman kalian para pejuang UTBK biar tahu. Karena jangan sempit ilmu. Jangan sampai wawasan. Oke, Dadah. bye-bye. Bye-bye. Sukses guys. Ditunggu di FKG. Ditunggu di Jangan lupa FKG. beli sweater dan Tote bag. Bye. Tutup. tutup nggak ya? Guys, ditutup nggak? Dadah.